Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir kembali menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Deo Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari militer Israel yang dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutnya sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas Somalia di Amerika Serikat. Dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa ia tidak menginginkan orang Somalia. Komentar tersebut memicu kekhawatiran di Minnesota, rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahan mengumumkan penghentian sementara proses Suaka. Penghentian itu dilakukan setelah penembakan dua tentara Gardu Nasional di Washington. Meski pelaku bukan berasal dari Somalia, Trump juga menggunakannya untuk menyerot imigran dari negara lain termasuk Somalia. Di hadapan wartawan, Trump menyatakan bahwa komunitas Somalia tidak memberikan kontribusi dan menyebut negara asal mereka buruk. Komentar tersebut tidak membedakan antara pendatang penerima suaka bahkan warga negara Amerika Serikat keturunan Somalia. Serangan retoris terhadap Somalia bukan hal baru. Trump telah berulang kali mengkritik anggota Kongres Ilhan Omar yang berasal dari Somalia dan mewakili Minnesota di DPR. Dalam komentar terbarunya, Trump juga menyebut Omar sampah bersama teman-temannya. Ketegangan makin meningkat setelah Trump menyatakan dirinya akan mengakhiri status pelindungan sementara atau TPS untuk orang Somalia di Minnesota. Langkah itu membuat warga di komunitas tersebut khawatir soal keamanan status mereka. Namun pakar hukum menyebut bahwa langkah itu diragukan secara legal dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil dari puluhan ribu penduduk Somalia di Amerika Serikat. Laporan Kongres terbaru menyebutkan hanya 705 warga Somalia yang terdaftar dalam TPS di seluruh Amerika Serikat. Meski begitu, komentar Trump menimbulkan kekhawatiran di komunitas Somalia yang telah mengakar sejak 1990-an. Trump juga mengungkit tuduhan yang dipublikasikan oleh aktivis konservatif tanpa bukti jelas tentang dugaan penyelewengan dana bantuan di Minnesota yang diduga mengalir ke kelompok militan Al-Shabaab di Somalia. Pengamat menilai narasi tersebut dipakai untuk membangun sentimen negatif terhadap imigran. Serangkaian pernyataan ini memperluas kegelisahan di antara warga Somalia di Minnesota dan negara-negara bagian lain. Para pemimpin komunitas menyerukan agar pemerintah menghentikan retorika yang juga dinilai memecah belah dan mengancam rasa aman mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa 2 Desember 2025 berlangsung hingga lebih dari 2 jam dan diwarnai beragam momen non-formal. Dan Presiden Donald Trump terlihat beberapa kali memejamkan mata, sementara pejabatnya terlihat membuat coretan di tengah pembahasan. Ketika rapat memasuki jam kedua, mata Presiden Trump terlihat berkedip cepat sebelum akhirnya tertutup sesaat. Di sebelahnya, Direktur Anggaran terlihat membuat gambar awan di kertas resmi Gedung Putih. Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang berbicara awal dalam rapat juga menjadi sorotan setelah kartu namanya terlihat salah tulis dengan label Secretary of War, huruf S ganda yang juga langsung viral di media sosial. Meskipun terlihat lelah dan juga sesi berjalan kurang tertib, rapat ini justru melahirkan pernyataan yang menghebohkan. Presiden Trump menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan orang Somalia di Amerika Serikat. Di sisi lain, Hegseth juga menjelaskan ulang soal serangan lanjutan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba di Karibia pada September lalu. Menyebut keputusan itu terjadi dalam fog of war atau kabut perang. Trump juga membuka rapat dengan menyatakan bahwa ini menjadi pertemuan kabinet terakhir sebelum tahun 2026. Namun pidato pembukaan sebagian besar hanya mengulang kebijakan lama, termasuk kembali menyinggung pemilu 2020 yang menurutnya telah dimenangkan. Suasana rapat memperkuat kesan pemerintahan yang memasuki akhir tahun dalam kondisi lelah dan juga terpolarisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukiman Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Dan petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas, namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan Ukraina di garis depan mengungkapkan keraguan mendalam terhadap rancangan perjanjian damai dengan Rusia. Mereka yakin Moskow tidak akan mematuhi perjanjian dan bisa saja melakukan invasi ulang dalam beberapa tahun ke depan. Di sela-sela serangan artileri dan drone musuh, para tentara Ukraina yang sudah bertahun-tahun bertahan di parit basah dan bunker gelap mengatakan motivasi mereka tetap kuat. Mereka yakin perjuangan ini adalah untuk mempertahankan tanah air. Seorang penembak artileri berusia 40 tahun dengan nama panggil Kilv mengatakan bahwa tentara Ukraina adalah satu-satunya tameng antara warga sipil dan ancaman Rusia. Namun ia dan rekan-rekannya sama-sama yakin Rusia tidak akan menghormati fakta damai. Dari parit berserak lumpur, Kilv menilai setiap gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk memulihkan kekuatan. Menurutnya, dalam 3 atau 5 tahun mereka akan kembali. Komandan Batalion Da Vinci Wolves Serhiy Filimonov juga mengingatkan bahwa fakta damai akan memberi Rusia kesempatan untuk menghapus sanksi, membangun kembali pasukan, dan menyerang. Filimonov menilai perdamaian tak mungkin tercapai selama kepemimpinan Rusia saat ini masih berkuasa. Draft rencana perdamaian AS Rusia mengusulkan pembatasan jumlah tentara Ukraina dan penarikan pasukan dari sisa Donetsk. Zelensky menyebut versi yang diubah bisa layak dibahas, namun detailnya masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah perhitungan suara yang masih berjalan, pengaruh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perdebatan di Honduras. Para pemilih dan pengamat terbelah membaca dampak ucapannya terhadap persaingan ketat antara kandidat konservatif Nasri Asfura dan Salvador Nasrallah. Sementara itu, pemirsa, Partai Sosialis Libre tertekan dan kandidatnya Rixi Moncada mengalami tantangan berat. Di tengah kesibukan pasar di Tegucigalpa, pemilik warung sarapan berusia 52 tahun, Reina Vega, menceritakan keluhannya atas naiknya harga makanan dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan harga membuatnya menjatuhkan pilihan pada Nasri Asfura, mantan wali kota yang menurutnya memperbaiki infrastruktur ibu kota. Namun bagi sejumlah temannya yang masih ragu-ragu antara Asfura dan kandidat liberal, Salvador Nasrallah, dukungan terbuka dari Presiden Trump di hari-hari terakhir kampanye disebut menjadi faktor penentu. Pernyataan Trump memicu perdebatan. Sebagian warga menilai Rixi Moncada dari Partai Libre akan kalah tanpa perlu diserang Trump. Sebagai perbandingan, saat Nasrallah diserang, selisih suara tetap tipis. Hingga Senin 1 Desember 2025, perhitungan baru menjangkau 57% TPS. Juan Carlos Aguilar, Direktur LSM More Just Society, menilai komentar Trump berperan besar dalam perolehan suara antara Asfura dan Nasrallah. Ia menyebut dampak terbesar terjadi di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sementara di San Pedro Sula, pendukung Nasrallah mengaku bahwa komentar Trump membuat banyak warga Honduras lebih memikirkan pilihan mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo XIV memimpin pertemuan besar lintas agama di Lebanon, sebuah upaya untuk merangkul persatuan di tengah konflik yang terus memanas di wilayah Timur Tengah. Acara di Matriz Square Beirut itu dihadiri para pemimpin komunitas Muslim dan Kristen, di mana Paus menyerukan rekonsiliasi dan hidup berdamai di Lebanon dan seluruh dunia. Paus Leo XIV memimpin dialog ekumenis dan pertemuan antar umat beragama di Matriz Square Beirut pada Senin 1 Desember 2025, menyatukan para pemimpin komunitas keagamaan Lebanon dalam upaya memperkuat toleransi dan perdamaian.
Rekaman menunjukkan kedatangan Paus yang disambut para pemuka agama Islam dan Kristen. Paus juga turun menanam sebatang pohon zaitun sebagai simbol perdamaian. Dalam pidatonya, Paus menyinggung tradisi perayaan 25 Maret di Lebanon, Hari Nasional untuk menghormati Bunda Maria di Harissa, yang dikenal dengan patung perawan Maria berpelukan terbuka. Ia mengharapkan pelukan Ibu Maria menjadi panduan bagi Lebanon dan wilayah Timur Tengah, agar rekonsiliasi dan hidup berdamai mengalir layaknya sungai-sungai dari Lebanon yang membawa harapan dan persatuan. Menurut Badan Berita Nasional Lebanon, sekitar 300 undangan mengikuti acara tersebut, disertai 9 pidato dari tokoh spiritual Muslim dan Kristen. Paus Leo XIV tiba di Lebanon pada Minggu 30 November 2025 melalui Bandara Internasional Rafik Hariri dari Turki. Kunjungannya selama 3 hari mencatat jadwal padat, termasuk misa di lokasi ledakan pelabuhan Beirut. Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak ia resmi menggantikan mendiang Paus Fransiskus pada Mei 2024. Kunjungan Paus terjadi di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon, di saat pemerintah Benjamin Netanyahu mengancam aksi militer jika Lebanon gagal membubarkan Hezbollah. Meski gencatan senjata telah disampaikan pada November 2024, Israel masih melakukan serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan anggota Serikat Pekerja Migran Indonesia gelar doa bersama untuk 7 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Mereka mendesak pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan bagi para penyintas. Rekaman video menunjukkan para pekerja migran menggelar doa serta membawa bunga dan mainan ke Tugu, peringatan darurat untuk mengenang para korban. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak otoritas untuk memberikan keringanan biaya penggantian dokumen resmi yang hilang dalam kebakaran. Ia menegaskan para PMI bukan hanya bekerja di Hong Kong, namun juga mengorbankan hidup mereka. Para PMI di Hong Kong mengaku sangat bersedih karena banyak teman dan keluarga PMI hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, pimpinan Serikat Pekerja mendesak pemerintah Hong Kong mengizinkan para penyintas untuk tetap di kota tersebut agar dapat memperoleh pekerjaan kembali. Hingga kini jumlah korban tewas dalam kebakaran apartemen bertingkat itu telah meningkat menjadi 146 orang, dengan sedikitnya 79 korban luka termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Polisi telah menyelesaikan penyisiran 4 dari 7 gedung yang terdampak dan memperkirakan pemeriksaan penuh akan memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Kebakaran yang menjadi tragedi terburuk sejak 1946 itu terjadi di Kompleks Wang Fuk Chong. Penyidikan mengenai penyebab dan juga penanganan insiden terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UEA menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di Distrik Kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 keluarga negaraan yang juga tinggal di UEA. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ratusan warga yang berkumpul di Dhaka pada Selasa 3 Desember 2025 untuk memberikan dukungan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh dan Ketua Partai BNP Khaleda Zia yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Warga yang hadir menyebut Khaleda Zia sebagai sosok sentral dalam perjuangan demokrasi Bangladesh.
Ratusan orang terlihat berkumpul di Dhaka untuk menyampaikan doa dan dukungan moral bagi Khaleda Zia yang tengah dirawat di unit perawatan intensif Rumah Sakit Evercare. Rekaman video menunjukkan pengamanan ketat di sekitar rumah sakit saat massa menyampaikan harapan agar kondisi Zia membaik. Sejumlah warga menyebut Khaleda Zia sebagai simbol perjuangan politik di Bangladesh. Salah seorang warga, Muhammad Baku, menjelaskan bahwa Zia pernah memperjuangkan demokrasi dan juga menentang kepemimpinan otoriter Ershad selama 9 tahun. Warga lain, Rafiqul Islam, juga menegaskan bahwa Khaleda Zia adalah figur yang selalu berdiri untuk negara dan tidak pernah meninggalkan bangsa di masa sulit. Bahkan menurutnya, Zia mendapat kesempatan untuk meninggalkan negara namun tetap memilih tinggal bersama rakyat. Para pendukung bahkan menyatakan kesiapan warga untuk membantu Khaleda Zia, termasuk mendonorkan organ jika diperlukan. Mereka menyebut bahwa rakyat Bangladesh merasa menjadi anak bagi Khaleda Zia. Khaleda Zia yang berusia 80 tahun masuk rumah sakit pada 23 November 2025 dengan diagnosa infeksi jantung dan paru. Kondisinya memburuk sehingga 4 hari kemudian dipindahkan ke ICU jantung. Pada Minggu 30 November 2025 malam, Zia diberitakan telah dipasang ventilator oleh pihak BNP. Mantan Perdana Menteri dan juga rival lama Sheikh Hasina ini telah berulang kali dirawat dalam beberapa tahun terakhir akibat penyakit kronis. Kondisi terkininya terus menjadi sorotan publik Bangladesh yang masih menaruh harapan pada sosok politik senior tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya. Pemirsa, perjalanan seorang petani dari pedalaman Somalia ke ibu kota menggambarkan keruntuhan sistem kesehatan negara tersebut. Pemotongan bantuan internasional dan konflik membuat ribuan tenaga medis kehilangan pekerjaan, sementara rumah sakit semakin kewalahan menangani pasien kritis. Seorang petani Yusuf Bule terpaksa menempuh perjalanan panjang dari wilayah terpencil di selatan Somalia ke Mogadishu demi menyelamatkan putranya yang berusia 3 tahun. Kondisi gizi buruk yang parah membuat anaknya hanya mempunyai harapan tipis untuk selamat. Dan unit kesehatan di Rumah Sakit Banadir menjadi satu-satunya tempat yang memberikan harapan. Setelah 15 hari perawatan, sang anak dinyatakan keluar dari masa kritis. Bule mengaku di daerahnya tidak ada rumah sakit, sehingga perjalanan ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa putranya. Krisis kesehatan di Somalia memburuk setelah pemotongan anggaran Badan Bantuan Amerika Serikat USAID. Pemangkasan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 tenaga medis kehilangan pekerjaan dan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan terdampak langsung. Kondisi ini menjadi pukulan besar bagi salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun serangan Al-Shabaab dilaporkan menurun dalam beberapa bulan terakhir, pejabat dan tokoh masyarakat menilai upaya perang total pemerintah terhadap kelompok militan tersebut memakan korban di bidang pelayanan publik, terutama layanan kesehatan. Mereka mengingatkan tanpa pemulihan anggaran dan dukungan internasional, sistem kesehatan Somalia terancam ambruk dan membuat jutaan warga kian rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Guinea-Bissau resmi menunjukkan Jenderal Horta Intaas sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Negara-negara tetangga dan organisasi regional pun mengecam kudeta terbaru di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaas sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu.
Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Filipina dan Jepang kembali gelar latihan militer maritim bersama di Laut Filipina Barat pada Minggu 30 November 2025. Latihan ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di kawasan yang meningkat ketegangannya dalam beberapa bulan terakhir. Inilah video yang menunjukkan kapal perang Filipina WRV Antonio Luna FF151 dan kapal perusak milik Angkatan Laut Jepang CS Harusame DD102 yang melakukan serangkaian manuver koordinasi di Laut Filipina Barat. Latihan ini didukung unit udara dan Angkatan Laut dari kedua negara. Latihan terdiri atas taktik pembagian formasi, pelatihan Officer of the Watch, latihan foto atau potox, serta pendaratan helikopter antar kapal untuk membiasakan kru dek kapal dalam operasi bersama. Latihan bersama ini mengikuti kerangka kerja MCA yang pertama kali diselenggarakan pada Agustus 2024 saat Filipina mengerahkan WRV Jos Rival dan Jepang mengirimkan JS Jasanami untuk memperkuat keamanan regional. Hanya beberapa pekan sebelumnya, Filipina dan Jepang juga melakukan latihan serupa bersama Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat atau USINDOPACOM pada 14 hingga 15 November yang melibatkan aset militer berskala besar dari ketiga negara. Latihan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, melindungi kebebasan navigasi, serta menjaga tata tertib internasional berbasis aturan di wilayah Indo-Pasifik. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takichi mengeluarkan pernyataan pada November bahwa Jepang dapat bertindak apabila China mengancam Taiwan. Beijing membalas dengan menghentikan impor hasil laut Jepang dan membatasi akses warganya untuk berkunjung ke negeri Sakura. Laut Cina Selatan masih menjadi titik panas geopolitik di mana China mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut. Sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim di kawasan yang sama, memicu benturan berulang antar negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi berikut ini datang dari pemerintah Senegal yang memperingati 81 tahun tragedi Tiaroye, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati para Tilaros Senegal. Pasukan yang dulu bertempur untuk Prancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Tiaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan Tilaros Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para Tilaros menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Tiaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan Tilaros Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Tiaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut. Keturunan para Tilaros menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Tiaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai masakre. Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi. Dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Armada Pasifik Rusia yang kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang Armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma
melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih berjuang untuk memadamkan api besar yang melalap sejumlah menara perumahan di distrik Taipo, Hong Kong. Kebakaran ini menyisakan korban jiwa dan warga yang hingga kini belum ditemukan. Otoritas mengkonfirmasi korban tewas terus bertambah, sementara ratusan warga masih dilaporkan hilang. Banyak penduduk harus mengungsi dan tak tahu kapan bisa kembali ke rumah. Inilah video yang memperlihatkan api besar yang membakar gedung-gedung tinggi, sementara asap tebal menutupi langit kota. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Namun kondisi medan yang padat penduduk menyulitkan proses pemadaman dan evakuasi. Seorang warga menjelaskan banyak lansia memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang mereka, sehingga tidak meninggalkan lokasi. Warga lain bernama Cheung Tes Hyun mengaku terpaksa mengungsi bersama keluarga di tengah operasi penyelamatan. Ia mengharapkan api segera padam dan warga bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Tugas awalnya menangani 28 korban dengan 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Seiring waktu, jumlah korban terus meningkat setelah beberapa korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Otoritas terkini mengkonfirmasi 36 orang tewas, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, di mana 7 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, sedikitnya 279 warga dilaporkan hilang dan belum dapat dihubungi. Kebakaran diketahui mulai terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat di Kompleks Wangfu Court yang memiliki 2.000 unit hunian dan lebih dari 4.600 penduduk. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran. Upaya penyelamatan dan pencarian korban masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden untuk mengakhiri sidang korupsinya yang telah berlangsung lama. Langkah ini disebut Netanyahu sebagai upaya menyatukan negara di tengah perubahan besar di kawasan. Namun permintaan tersebut memicu tuduhan bahwa ia berusaha mengabaikan rule of law. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu telah mengirim permohonan resmi kepada bagian hukum di kantor Presiden. Kantor Presiden menyebut permohonan itu luar biasa dan memiliki implikasi signifikan. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas kasus korupsi. Ia dijerat dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan penerimaan suap dalam 3 perkara terpisah. Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai perburuan politik. Permohonan tersebut muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Israel untuk memberikan pengampunan. Trump juga mengirim surat kepada Presiden Isaac Herzog menyebut bahwa kasus itu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut sidang tersebut memecah belah bangsa dan kewajiban hadir di persidangan 3 kali seminggu menyulitkan dirinya untuk memerintah. Ia mengatakan bahwa mengakhiri sidang akan membantu meredakan ketegangan. Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali naik ke podium saksi, namun proses hukum berulang kali tertunda karena perang dan gejolak menyusul serangan 7 Oktober 2023. Permohonan pengampunan terdiri dari surat panjang dari pengacara Netanyahu serta surat terpisah yang ditandatangani Netanyahu sendiri. Berkas itu akan dievaluasi Kementerian Kehakiman dan kemudian disampaikan kepada penasihat hukum Presiden. Namun pakar hukum menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak akan menghentikan sidang. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses adalah meminta Jaksa Agung menahan lanjutan persidangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah Shalon Ditwah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas sementara ribuan warga terpaksa mengungsi.
Hujan lebat yang dibawa siklon Ditwa membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Siklon Ditwa menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar. Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur, memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ketegangan di tepi barat yang memuncak setelah militer Israel untuk melancarkan operasi berskala besar di wilayah Tubas. Pasukan Israel masuk ke pemukiman warga dan menguasai sejumlah titik strategis. Operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya kontra terorisme, namun menimbulkan dampak langsung terhadap warga setempat, termasuk penggerebekan rumah dan penutupan sekolah. Tentara Israel melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Tubas di tepi barat bagian utara pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video memperlihatkan pasukan Israel bergerak di jalan-jalan kota, sebagian membawa senjata mesin dan peluncur anti-tank. Sejumlah jalan diblokir kendaraan militer, sementara gundukan tanah digunakan untuk menutup akses warga. Seorang saksi mata Abdallah Darakmeh menjelaskan pasukan Israel menggerebek dan menggeledah banyak rumah, bahkan mengusir seorang ibu dan anak-anaknya dari tempat tinggal mereka. Rumah tersebut dikabarkan diambil alih oleh pasukan Israel. Sebelumnya, militer Israel melalui saluran resmi Telegram mengumumkan operasi ini dilakukan bersama Dinas Keamanan Sinbad dan pasukan pengawalan terbatas. Media Israel mengutip pernyataan bahwa operasi bertujuan mencegah terorisme berkembang di kawasan tersebut. Di sisi lain, media Palestina melaporkan pasukan Israel masuk ke Tubas dengan unit militer yang didukung bulldozer, serta helikopter yang terbang rendah saat rumah warga digerebek. Klub tahanan Palestina melaporkan lebih dari 60 penangkapan terjadi selama operasi berlangsung. Dinas Pendidikan Tubas juga mengumumkan penutupan semua sekolah dan pendidikan anak demi keselamatan. Sejak 7 Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Menurut data Otoritas Kesehatan Palestina, lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel atau pemukim. Di pihak lain, data resmi Israel menyebutkan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina. Operasi militer di Tubas diperkirakan masih akan berlanjut, sementara warga sipil menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pesisir pantai Chandrabhaga di negara bagian Odisha, India Timur berubah menjadi galeri seni terbuka luar biasa. Festival Patung Pasir Internasional ke-15 resmi dimulai pada Senin 1 Desember 2025. Seniman dari berbagai negara menampilkan karya ikonik, mulai dari sosok religius hingga bangunan bersejarah.
Rekaman video menunjukkan para seniman membangun patung-patung pasir berukuran besar yang menggambarkan tokoh agama dan landmark arsitektur terkenal. Seniman pasir India, Sudarsan Patnaik, menjelaskan bahwa peserta datang dari Jepang, Rusia, Spanyol, Sri Lanka, dan juga berbagai negara lain. Sebanyak 14 seniman dari berbagai negara bagian India serta perwakilan dari 29 distrik Odisha turut berpartisipasi. Patnaik juga memuji peran pemerintah India yang dinilai memberikan ruang bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka dan menjadikan pantai Chandrabraga seperti galeri pasir terbesar di dunia. Sementara itu, seniman asal Spanyol, Montserrat Costa, ikut mengapresiasi kualitas karya seniman lain dan juga menyebutnya sangat mengesankan. Ia mengaku bahagia dapat menyaksikan secara langsung proses kreasi seni di lokasi. Festival tahun ini mengusung beragam tema kuat mulai dari kebanggaan budaya, pemberdayaan perempuan, hingga pesan penting tentang konservasi lingkungan dan juga kesadaran publik. Acara ini akan berlangsung hingga 5 Desember dengan akses gratis untuk masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Paris yang mengumumkan 4 penangkapan baru terkait perampokan luar biasa di Museum Louvre yang menghilangkan perhiasan senilai 102 juta dolar Amerika pada Oktober lalu. Para tersangka disebut bagian dari geng terorganisir yang melakukan aksi cepat dan terencana. Pernyataan kejaksaan menyebutkan 4 orang yang ditahan terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia 31 hingga 40 tahun dan berasal dari wilayah Paris. Mereka ditahan selama 96 jam untuk diintegrasi sesuai prosedur. Media Prancis melaporkan salah satu yang ditangkap adalah pria 39 tahun yang sudah dikenal pihak kepolisian dan diduga menjadi anggota keempat tim perampok yang melakukan aksi siang hari itu. Ia disebut berasal dari kawasan Aubervilliers di utara Paris. 3 anggota komando lain sebelumnya telah ditangkap dan dikenai tuduhan awal pencurian oleh geng terorganisir serta konspirasi kriminal. DNA mereka telah ditemukan di TKP atau pada barang terkait perampokan. Harta karun yang hilang belum ditemukan. Koleksi itu meliputi kalung berlian dari Zamrud hadiah Napoleon untuk permaisuri Marie-Louise, perhiasan milik Ratu Mary Amélie dan Hortense, serta tiara mutiara dan berlian milik Empress Gwen. Perampokan ini menjadi pertanyaan besar soal keamanan di Louvre, museum paling ramai dikunjungi di dunia. Para pelaku hanya membutuhkan kurang dari 8 menit untuk memasuki gedung melalui lift barang, menerobos jendela, memotong kaca vitrin dengan pemotong cakram, lalu melarikan diri dengan dibantu 2 pengendara skuter. 1 artefak berharga mahkota berhias emerald milik istri Napoleon III belakangan ditemukan di luar museum, namun sebagian besar harta lenyap tanpa jejak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pejabat Amerika Serikat dan Ukraina menyelesaikan sekitar 4 jam pembicaraan di Florida untuk mencari jalan keluar perang Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini menyebut pembahasan produktif, namun menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus ditempuh untuk mencapai kesepakatan damai. Pertemuan tingkat tinggi ini digelar hanya beberapa hari sebelum utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dijadwalkan bertemu ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Rubio, Witkoff, dan Jared Kushner mewakili delegasi Amerika dalam pembicaraan yang berlangsung di Sally Bay Club di Hallandale Beach. Rubio menegaskan pembahasan tidak hanya mengupayakan penghentian perang, namun juga menyusun langkah untuk menjamin kemakmuran jangka panjang Ukraina. Di sisi lain, Ukraina saat ini tengah mengatasi goncangan politik setelah merebaknya skandal korupsi 100 juta dolar di sektor energi. Presiden Trump menilai masalah tersebut tidak membantu proses negosiasi, namun ia menyampaikan optimismenya bahwa ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Ketua Dewan Keamanan Ukraina, Rustem Umerov, menekankan bahwa apresiasi Ukraina atas peran Amerika Serikat dalam upaya perdamaian. Meski demikian, Umerov tidak memaparkan detail kemajuan apapun dari pertemuan. Rancangan rencana damai yang diusulkan Amerika Serikat sebelumnya menuai kritik karena dinilai terlalu menguntungkan Rusia. Di antaranya batasan Ukraina militer Ukraina, pemblokiran keanggotaan NATO, hingga rencana pemilu dalam 100 hari. Beberapa ketentuan tersebut disebut telah direvisi, namun belum ada penjelasan resmi mengenai perubahan yang dilakukan. Dalam usulan baru, pemerintah Amerika Serikat mendorong pembentukan Ukraina Development Fund untuk menggenjot investasi di sektor teknologi, energi, hingga kecerdasan buatan. Amerika Serikat juga berencana menggarap ulang infrastruktur gas Ukraina, termasuk pipa dan fasilitas penyimpanan yang selama ini kerap diserang Rusia. Rubio menegaskan tujuan akhir adalah menciptakan Ukraina yang berdaulat, aman, dan tahan terhadap ancaman di masa depan. Di pihak Ukraina, perubahan susunan negosiator terjadi setelah Kepala Staf Zelensky, Andriy Yermak, mengundurkan diri menyusul penggeledahan anti korupsi. Pertemuan yang akan digelar antara Witkoff dan juga Putin di Moskow diperkirakan dapat menentukan arah baru proses perdamaian. Dan dalam pidatonya, Presiden Zelensky mengatakan pihak Amerika Serikat menunjukkan pendekatan konstruktif.
Ia meyakini langkah-langkah menuju akhir perang secara terhormat bisa dirumuskan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden penembakan menggegerkan Washington DC ketika dua anggota National Guard dari West Virginia ini menjadi sasaran serangan terarah hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Kejadian terjadi di siang hari bolong di kawasan yang biasanya ramai pegawai federal dan turis. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kejadian bermula ketika kedua prajurit sedang menjalankan tugas rutin di sekitar area pengamanan. Menurut penjelasan pejabat kepolisian DC Jeffrey Carroll, rekaman kamera menunjukkan seorang pria muncul dari belakang sudut gedung, lalu mengangkat senjata dan menembak tanpa peringatan ke arah para prajurit. Tembakan tersebut membuat mereka tumbang seketika, sementara warga yang berada di dekat lokasi berlari untuk mencari perlindungan. Wali Kota Muriel Bowser menegaskan bahwa insiden ini bukanlah tindakan acak, melainkan serangan yang jelas-jelas diarahkan kepada para prajurit. Sementara Direktur FBI Kash Patel menyebut penyelidikan sedang berlangsung intensif, termasuk menelusuri latar belakang dan pergerakan terduga pelaku. Pelaku diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal, pria berusia 29 tahun yang masuk ke AS via program Biden, Operation Allies Welcome pada 2021, yaitu program pemindahan massal warga Afgan pasca penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Meski begitu, petugas menegaskan identitas dan asal-usulnya masih dalam proses verifikasi. Program Allies Welcome sendiri pernah menjadi pusat perdebatan politik, terutama terkait proses vetting dan kecepatan pemindahan puluhan ribu warga Afgan. Perdebatan ini kian memanas setelah insiden penembakan terbaru ini. Presiden Donald Trump turut menanggapi melalui video resmi di media sosial. Ia menyerukan peninjauan ulang seluruh pengungsi Afgan yang masuk melalui program Biden. Trump menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan terhadap seluruh bangsa. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan motif jelas. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak riwayat perjalanan pelaku untuk menentukan apakah ada unsur ideologi atau faktor personal yang melatari serangan ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Paus Leo XIV yang mendorong Turki untuk menjadi sumber stabilitas dan dialog dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik. Seruan tersebut disampaikan saat memulai kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Paus di tengah upaya internasional mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza. Paus Leo XIV tiba di Ankara pada Kamis 27 November 2025, disambut oleh pasukan kehormatan militer dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden. Di hadapan korps diplomat Turki, Paus menekankan peran strategis Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, serta titik temu berbagai agama dan budaya. Dalam pidatonya di sebuah perpustakaan di kompleks istana, Paus menyampaikan harapan agar Turki dapat menjadi sumber stabilitas dan perdamaian yang berkepanjangan. Ia menyerukan pentingnya dialog yang kuat dan konsisten demi meredakan ketegangan global. Kunjungan ini hadir di saat Turki menempatkan dirinya sebagai pihak penghubung dalam upaya mengakhiri konflik di Ukraina dan Gaza. Ankara sebelumnya menggelar sejumlah putaran perundingan dengan Rusia dan Ukraina, serta menawarkan peran dalam pasukan stabilisasi di Gaza. Paus Leo XIV tidak menyebut secara spesifik konflik terkait, namun mengutip pernyataan Paus Fransiskus yang menyebut perang-perang di dunia saat ini sebagai Perang Dunia Ketiga secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk senjata seharusnya dipergunakan untuk memerangi kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Erdogan menegaskan bahwa isu Palestina adalah kunci perdamaian regional. Ia mendorong penguatan gencatan senjata di Gaza, perlindungan warga sipil, dan kelancaran bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari seorang wanita 65 tahun di Thailand yang mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk kremasi. Dan pemirsa, peristiwa ini terjadi di kuil Wat Rat Progamtam di Provinsi Nonthaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan
bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Phitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda Palestina di Gaza mengubah kendaraan personel lapis baja milik Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Di tengah krisis listrik yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, inovasi ini menjadi sumber penghasilan dan harapan baru. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah kendaraan personil lapis baja milik Israel yang rusak berada di bawah atap bangunan yang telah hancur, dengan warga menunggu giliran untuk mengisi daya ponsel mereka. Kendaraan itu dimodifikasi menjadi stasiun charger dipenuhi perangkat listrik, stop kontak, dan panel kabel yang tertata di bagian dalamnya. Pendiri inisiatif Yahya Izek mengaku bahwa proyek tersebut sangat menantang, namun ia merasa bangga dapat menciptakan masa depan baru dan sumber penghasilan bagi dirinya dan saudaranya. Izek menjelaskan bahwa gagasan itu muncul setelah ia memasang panel surya di atap rumah tetangga, lalu menarik kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan titik pengisian daya. Ia mengungkapkan bahwa ia kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat perang dan hanya ia serta saudaranya yang selamat. Kendaraan itu dipilih bukan karena latar belakang militernya, melainkan sebagai sarana untuk bertahan hidup dan mencari penghasilan. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Hancurnya infrastruktur energi dan absennya solusi jangka panjang memaksa warga hidup hampir tanpa pasokan listrik. Akibatnya mengisi daya ponsel menjadi tantangan harian bagi masyarakat Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 membawa astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutserkov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutserkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikhaev yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer. Sementara itu, Kutserkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Kartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot JAXA Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS, termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu.
Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi berikut ini dari teknologi robotik yang kembali mencatatkan sejarah dunia. China berhasil memecahkan rekor Guinness untuk perjalanan terjauh yang dilakukan oleh robot humanoid. Robot bernama Agibot A2 menempuh perjalanan dari Suzhou hingga Shanghai dengan jarak mencapai 106 km dalam waktu 3 hari. China mencatatkan prestasi baru melalui robot humanoid Agibot A2. Rekor dunia Guinness resmi diberikan pada 20 November 2025 setelah robot ini menyelesaikan perjalanan sejauh 106 km dari gerbang Oriental Gate di Jinji Lake Suzhou menuju Bund di Shanghai dalam waktu 3 hari. Sepanjang perjalanan, rekaman video memperlihatkan Agibot A2 melintasi jalan perkotaan, jembatan, trotoar, hingga medan berbatu. Robot ini mampu menavigasi lampu lalu lintas, hambatan, kerumunan orang, serta berbagai kondisi medan secara otonom sesuai aturan lalu lintas. Perjalanan selama 56 jam itu melibatkan 15 kali penggantian baterai dan 2 kali istirahat. Usaha ini menjadi tonggak sejarah baru dalam daya tahan dan keandalan robot berkaki dua. Dalam pernyataannya, Agibot A2 mengungkapkan telah menjelajahi sudut-sudut kota dan menemukan banyak pengalaman baru selama perjalanan. Robot itu juga bercanda mengatakan kakinya terasa kebas, namun menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kreativitas para insinyur yang tanpa batas. Pencapaian Agibot A2 dianggap sebagai titik awal penting bagi industri robotik dan lahirnya generasi robot masa depan yang lebih mandiri dan tangguh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah kembali menempati White House, Melania Trump memperkenalkan dekorasi liburan terbaru dengan tema Home is where the heart is. Konsep ini juga menjadi bagian dari peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Suasana White House tampil meriah setelah Melania Trump resmi membuka dekorasi Natal 2025 pada Senin 1 Desember 2025. Lebih dari beberapa puluh relawan dari seluruh Amerika Serikat turut membantu menghiasi gedung eksekutif dengan 75 karangan hias, 51 pohon Natal, 213 meter garland, 2.000 untiran lampu, 7.620 meter pita, 2.800 bintang emas, dan lebih dari 10.000 kupu-kupu hias. Dekorasi ini juga memuat sentuhan khusus menyambut peringatan 250 tahun Amerika Serikat yang akan dirayakan tahun depan. Namun tahun ini ada perubahan besar. Presiden Donald Trump telah merobohkan East Wing untuk membangun ballroom baru yang telah lama diinginkannya. Sehingga pohon Natal resmi yang selama ini menyambut tamu di East Wing kini dipindahkan ke Blue Room. Pohon resmi itu juga memiliki makna mendalam menghormati Gold Star Families, keluarga militer yang kehilangan anggota dalam tugas. Sebelumnya, pohon itu adalah fokus utama di East Wing sebelum bagian gedung tersebut dihancurkan pada Oktober lalu. Dekorasi tahun ini menegaskan tema rumah, tradisi, dan kebersamaan membuka musim perayaan bagi pengunjung dan warga Amerika yang menantikan tur liburan White House. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.